Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tasul Hakim, NIM 2018-53140. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap audit sistem informasi pengenalan COVID. Ya, kita langsung aja. Tahap-tahap audit sistem informasi ini ada 5 tahap-tahapnya. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Yang ketiga, tahap penguji kesesuaian. 4, tahap pengujian kebenaran bukti. Yang kelima, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Next. Ini tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Jadi audit ini ada meliputi struktur pengendalian inter yang diterapkan perusahaan yang mencakup. Yang pertama, pengendalian umum. 2, pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual. Dan ini pengendalian terhadap output sistem informasi dan pengendalian yang sudah diprogram. Ini untuk pengendalian umum. Untuk pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logika biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misalnya sistem operasi. Di pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, di antaranya adalah pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, pengendalian akses fisikal dan logikal. Jadi ini ada macam-macam pengendalian aplikasi. Jadi pengendalian aplikasi ini diaplikasikan dalam organisasi pada sendirinya. Biasanya organisasi aplikasi, akses aplikasi, input, proses, output, master file, dan database. Kerja-kerja. Jadi kerja-kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang diterima umum. Ini tujuan ada kertas kerja. Yang pertama, untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Yang ketiga, untuk membantu auditor senior atau partner atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Yang keempat, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapatan auditor secara temuan-temuan yang telah. Ini next, pedoman pembuatan kertas kerja. Yang pertama, setiap kertas kerja harus bertujuan. Kedua, setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Yang ketiga, identitas judul yang jelas, diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah prosedur auditor harus dijelaskan. Ini berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ini ada paraf yang dan tanggal pembuatan evaluasi dan penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Ini ada jenis kertas kerja. Yang pertama ini kertas kerja neraca saldo. Yang kedua, jadwal dan analisis.
Yang ketiga, memo audit dan informasi pendukung. Yang keempat ini jurnal penyelesaian dan mengklarifikasian kembali. Ini ada fungsi kertas kerja ini. Jadi untuk pendukung pendapat auditor membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Penyediaan catatan tentang yang pertama prosedur audit yang dilakukan, yang kedua pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, dan menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Ini kelengkapan kertas kerja. Di kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari gambaran judul, identifikasi sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, nomor indeks kertas kerja. Ini ada juga laporan audit. Ini laporan audit ini, hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat mengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Jadi laporan audit ini ada tiga terdiri dari yang pertama maksud dan tujuan dari review pengadilan terhadap penerapan TI dan klien. Yang kedua, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Ini metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Laporan audit ini terdiri dari lanjutan 4. Ini pernyataan penjelasan hasil review. Yang pertama, permasalahan, menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Ini temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Ini ketiga, kriteria standar, menjelaskan pengendalian yang harus diterapkan oleh klien. Yang kelima ini kondisi, menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Next. Di ini laporan ini ada terdiri dari lanjutannya. Ini resiko, menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Ini tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Ini ada rekomendasi, menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan aktivitas klien. Ini ada acuannya, pelaksanaan audit. Di pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada yang pertama Hobbit 5.0, yang kedua ISO 1 ini ya, banding 2005, yang ketiga best friends lainnya ISA Greediness CISA 2007 atau Sebeness Outlay and Sense. Ini pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah 1.
penyampaian kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1, analisis pengolahan teknologi informasi, manajemen awareness. Untuk kuesioner 2, analisis pengolahan teknologi informasi. Yang kedua, ini wawancara, pelaksanaan audit lanjutan. Yang ketiga ini observasi, major application, infrastruktur pendukung data center, air conditioning, smoke detector, fire extinguisher, heat change, dan lain-lain. Sistem operasi, database, internet atau LAN, WAN, perangkat keras dan lunak. Kebijakan dan standar operasional dan prosedur. 4. Studi kebijakan, prosedur dan dokumentasi. 5. Pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.